Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Flashback. Kediaman orang tua Tari. Ibel sedang tidur di kamar neneknya karena capek habis bermain dan makan camilan. Tiba-tiba ada tamu datang. Tanpa mengintip, Ibu Tari langsung membuka pintunya. Beliau cukup kaget melihat anak mantu durjana yang datang. Sebelumnya, sebelum tahu kasus-kasus perselingkuhan sang menantu, mereka baik-baik saja. Namun sekarang tidaklah sama. Bahkan ibunya Tari malah ceplas-ceplos membuat kuping Dewa panas. "Mana Ibel?" tanya Dewa, lalu masuk tanpa permisi. "Sedang tidur, nanti saja kalau bangun. Baru tidur, nanti rewel," kata sang mertua. Dewa malah tersinggung, mungkin karena capek juga baru datang dari bandara langsung ke sana sebab di rumah tidak ada orang. "Ini anak saya, ibu gak usah ngatur-ngatur." Wanita paruh baya itu tersulut emosi, padahal dulu wanita paling sabar. Akhirnya keduanya adu mulut sampai sang mertua keceplosan. "Baguslah kalian bercerai, Tari akan mendapatkan pria yang lebih darimu." Dewa langsung melotot, lalu masuk kamar dan membawa Ibel dengan gusar. Flashback end. Di dalam mobil, tiba-tiba Dewa mengerem mendadak. Cit, duk. Kepala Tari sampai kejeduk. Untung saja Ibel tidak apa-apa karena dalam pelukannya. "Mas, hati-hati kalau nyetir." Masih di perbatasan lampu merah, mobil berhenti dan belum jalan. Dewa kemudian menoleh dan berbicara. "Aku tidak akan menceraikanmu." Tari mendongak menatap suaminya. "Terserah Mas mau atau tidak, tapi aku tetap ingin bercerai," ucap Tari dengan penuh ketegasan. Kali ini dia yakin karena sikap Dewa yang kebut-kebutan seolah tidak sayang nyawa anak mereka. "Apa kau mau menikah lagi?" cetus Dewa. Tintin, lampu sudah hijau, tapi Dewa yang sedang berdebat tidak segera menjalankan mobilnya. Tintin, klakson kembali berbunyi. "Siapa laki-laki itu? Tari mencoba tidak panik. Kalau sampai dia ketahuan ada main sama Rio, bisa-bisa hak pengasuhan anak jatuh pada Dewa. "Mas bicara apa?" Dewa hafal gelagat sang istri. Tari kelihatan menyembunyikan sesuatu. Ia pun berbalik dan fokus mengemudi karena suara klakson sangat mengusiknya. Tiba di rumah, Dewa yang paham betul tentang perempuan, ia pun mencoba membuktikan kecurigaannya. Dewa merasa Tari sekarang suka dandan, lebih menarik meskipun berisi. Sejak kerja, istrinya itu lebih merawat diri. Dewa curiga dan sangat curiga malahan. Sampai setelah menidurkan Ibel di kamar, Dewa langsung menarik Tari ke dapur. Ditarik begitu, jelas Tari kaget. "Mas, sakit!" pekik Tari, tapi pria itu tidak peduli. Dewa hanya ingin membuktikan bahwa feelingnya sebagai seorang buaya itu tepat. Ia menarik Tari, lalu mendudukkan wanita itu di kursi. "Mas!" teriak Tari yang kaget karena Dewa langsung membuka paksa kemeja warna lemon yang dikenakan. Tari refleks menutup area yang terbuka tersebut dan Dewa langsung merebut tangannya dengan paksa. Kemudian wajahnya merah padam. Melihat ekspresi sang suami, jantung Tari mau meledak. Sebenarnya apa yang Dewa lihat? Nasib apes bagi Tari. Mungkin ini akan menjadi puncak kemarahan sang suami. Sesuatu yang seharusnya tidak ia lakukan. Sesuatu yang membuat mata lelaki itu memerah karena menahan amarah. "Katakan padaku, siapa laki-laki kurang ajar itu?" Dewa mencengkram rahang Tari cukup keras sampai mamanya Ibel tersebut meringis sakit.
Mas, berani sekali kau selingkuh di belakangku. Dewa sangat marah. Ia melepaskan tangannya dan mendorong Tari cukup keras. Dengan emosi yang tidak terkontrol, Dewa yang selama ini acuh terhadap telepon seluler milik sang istri saat itu langsung mencari keberadaan benda pintar tersebut. Tari melotot melihat ponsel sudah pindah tangan. Benda pintar dan pipih itu kini berada dalam kuasa Dewa. Pria itu mencoba membuka layar tapi tertutup sandi. "Katakan, berapa sandinya?" sentak Dewa dengan arogan. Tari tidak mau menjawab. Dia merasa tidak perlu menjawab pertanyaan laki-laki itu. Lagian suaminya jauh lebih parah. Tari pernah melihat suaminya menyimpan foto-foto wanita dalam ponsel Dewa. Begitu juga di laptop lelaki tersebut. Dewa tidak lebih suci dan bersih daripada dirinya. Jadi mereka sebenarnya sama saja. "Cepat katakan," bentak Dewa cukup keras. "Kembalikan HP-ku." Tari mulai berontak. Ia mau merebut paksa HP-nya, tapi Dewa langsung menyembunyikan di balik punggungnya. "Kau berani pada aku sekarang?" Dewa mencengkram lengan Tari dengan keras, dan Tari mencoba melepaskan diri. Keduanya terlibat cekcok mulut dan juga sedikit adu fisik. "Aku mau cerai," teriak Tari saat Dewa tidak melepaskan cengkraman tangannya. "Tutup mulutmu," ujar Dewa. Dari jauh, samar-samar terdengar suara isakan Ibel. Anak itu rupanya terbangun dan menangis melihat orang tuanya ribut. Tari langsung menepis tangan suaminya, kemudian merapikan kancing baju dan mendekati Ibel. Namun sayang sekali, tiba-tiba Dewa muncul dari belakang, kemudian menepis tubuh Tari. "Mas!" Ibel sudah berada dalam gendongan Dewa. Pria itu pergi ke kamar anak, kemudian menutup pintunya dari dalam. Tari jelas panik. Ia menggedor pintu agar dibuka, karena tidak lama kemudian terdengar suara tangis Ibel. "Mama, Mama!" "Ibel, diam!" sentak Dewa. "Mama!" Dewa yang pikirannya sudah tidak beres, dia langsung melotot tajam. Baru kali ini Ibel melihat papanya marah dan dia kelihatan amat takut sekali. Anak kecil itu sesegukan sambil memeluk boneka. Sedangkan Dewa, dia berkacak pinggang, mondar-mandir di dalam kamar. "Siapa pria brengsek itu?" gumam Dewa yang masih emosi. Tari terduduk di depan pintu kamar, menekuk kakinya dan menunggu Dewa keluar membuka pintu. Malam itu, Ibel kembali tidur dengan mata yang sembab. Ia tidur di sebelah papanya, sementara Tari, wanita itu, tertidur di sofa. "Tok, tok, tok, Mas, Mas!" Tari terbangun dan mengetuk pintu kamar lagi. Klek! Dewa terbangun, tapi langsung menutup pintunya sebelum Tari memeriksa masuk ke dalam. "Mas, kenapa melarangku masuk? Aku ibunya." "Kau mau cerai kan? Tinggalkan rumah ini." Tari menelan ludah. "Aku mau Ibel." Dewa mencebik, kemudian menyimpan kunci dalam sakunya. Mas Dewa gak bisa begini. Aku yang melahirkan Ibel. Aku yang merawatnya selama ini." "Cukup, tidak usah banyak bicara. Kau mau cerai? Kau tidak sebaik seperti apa yang aku pikirkan. Aku juga sudah muak, apalagi kau sudah tidak punya harga diri." Tari tersentak, tapi apa yang dikatakan Dewa benar. Gara-gara Rio yang meninggalkan bekas kecupan di sekitar lehernya, masalah ini pun menjadi sangat panjang. "Apa aku mengenal laki-laki brengsek itu?" Tari langsung membuang muka. Deret-deret. Ponsel Tari bergetar. Dengan cepat, Dewa langsung mengambil smartphone tersebut. Tari melotot melihat suaminya yang mengangkat telepon miliknya.
Untuk sesaat, dewa menempelkan ponsel itu ke telinga, kemudian mengatakan sesuatu pada orang yang menelpon. "Datang ke sini, brengsek!"